Iya. Ini kok sepertinya nadanya lebih banyak tone kecewanya Anda berdua. Apa karena sudah tidak jadi gerbongnya Pak Jokowi, nggak dibawa ke sana? Bang Don melihat gimana? Nggak ada urusan kekecewaan sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan konsen kita pada publik. Kita ini terbiasa untuk bekerja menurut hukum-hukum jurnalistik. Dasar yang you sampaikan adalah apa yang benar gitu. Kamu harus memverifikasi apa yang kemudian kamu liput. Kamu menyampaikan apa yang menurut nuranimu betul. Kamu tahu bahwa kamu itu terikat bahwa yang kamu layani itu adalah publik, bukan kekuasaan. Kita harus independen pada kekuasaan. Maka ketika kita melihat media mainstream seperti dikesampingkan lalu kemudian mengutamakan influencer, saya tidak menjelekkan influencer, tetapi paling tidak kita melihat biaya yang besar, akomodasi yang mahal, lalu kemudian untuk mendapatkan glorifikasi yang dalam tanda kutip bisa jadi palsu dan menyesatkan untuk kita. Karena tidak ada investigasi. Karena tidak ada hal di mana kemudian informasi itu bisa di-verify. Lalu publik kemudian mendapatkan gambaran seperti apa. Tapi seperti kata Mas Bambang, pada akhirnya kan kita bisa tahu Pak Jokowi sendiri punya rumah di Solo, bukan di ibu kota IKN. Putranya sendiri di Wapres juga sudah mengatakan tidak mau tinggal di sana. Dulu ada janji misalnya akan berkantor di sana. Pada akhirnya kan tidak. Kita dulu ketika dibilang investornya banyak, kita bilang oh ekspektasinya boleh tinggi gitu. Tapi ketika seperti sekarang, kan kita bisa tahu oh informasi yang dulu itu nggak benar. Oh itu bohong. Lalu kemudian itu kan diviralkan bahwa investor itu banyak. Karena kebiasaan beliau sekarang kan banyak menggunakan influencer. Saya bilang itu tidak salah. Tetapi itu tidak akurat dan bisa menyesatkan. Dan itu kemudian bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana informasi yang kosmetis seperti itu bisa dikatakan ini membohongi. Bang, Anda menggunakan diksi bohong. Mungkin berbeda dengan... Saya mengutip banyak orang yang mengatakan bahwa itu kebohongan. Betul, setuju. Dan itu mungkin mewakili juga masyarakat kita kan. Tetapi ketika satu diksi bohong atau mungkin dari perspektif pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi itu sebenarnya tidak menyampaikan seluruh kebenaran kepada masyarakat. Itu kan sesuatu yang berbeda antara kebohongan dengan menyimpan informasi kebenaran. Bisa jadi bahwa tidak seluruh kebenaran disampaikan. Sehingga media mainstream mungkin tidak diajak ke sana. Media mainstream itu bisa menyampaikan walaupun tidak juga utuh, tapi sebagian dari kebenaran sangat bisa kita andalkan. Ingat, Mas Bambang maupun saya punya pengalaman atau Doni punya pengalaman di sebuah newsroom. Ketika kita diundang oleh seorang presiden dengan fasilitas apapun, kita diundang bukan untuk memuji-muji, tetapi selalu ada bagian yang misalnya kru kita diundang, kamu nanti cari ini. Cerita tentang IKN itu ada A, B, C, D, dibikin daftar puluhan cerita. Kamu harus dapatkan gambar tentang ini. Benar nggak cerita yang begini, kemudian lihat faktanya. Itu yang dikerjakan oleh jurnalis. Tidak dilakukan oleh seorang influencer. Itu kira-kira bedanya. Tidak semua kebenaran disampaikan. Tapi paling tidak, dia tidak menyampaikan kebohongan.